disciples transforming lives. Apa bedanya mesbah dengan panggung? Mesbah itu fokusnya adalah Tuhan. Panggung, it's all about you, not God. Apa yang Anda bangun di dalam kehidupan ini? Kalau Anda seorang pengusaha, apakah Anda bisa berkata pekerjaan Anda adalah penyembahan Anda? Apakah Anda bisa berkata bahwa rumah tanggamu adalah penyembahanmu? Kalau kehidupan kita tidak sampai di titik membangun mesbah, Anda bisa aja datang ke gereja. Tapi hidup kita ditolak oleh Tuhan. Baiklah, ini jadi perenungan buat kita. Bangunlah mesbah dan bukan panggung. Saudara, tahukah saudara dalam hidup ini kita ini membangun sesuatu. Tapi yang menjadi pertanyaan, dalam hidup ini apa yang kita bangun? Apa yang Anda bangun? Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kita buka di kitab Kejadian. Saudara, kita buka di kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah cerita mengenai Kain dan Habel. Kain dan Habel ini membangun sesuatu di dalam hidupnya. Mari kita teliti apa yang mereka berdua bangun. Ayat pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, terjemahan lainnya menjadi sangat marah, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Sampai di sini, saudara. Dengan kata lain, saudara, terjemahan lain di ayat yang ke-7 dikatakan, jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Pasti mukamu berseri. Saudara, Alkitab menceritakan mengenai Kain dan Habel. Adam dan Hawa melahirkan Kain, mereka menjadi suami dan istri, lalu melahirkan 2 orang anak, yang sulung bernama Kain, lalu adiknya bernama Habel. Lalu dikatakan, cerita ini dikatakan Habel menjadi gembala domba, sedangkan Kain menjadi petani. Lalu dikatakan, saudara, Kain itu mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, karena dia adalah seorang petani, saudara. Dan Habel juga mempersembahkan, saudara, persembahan dari korban kambing dombanya, dari dombanya, saudara, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau di zaman itu, saudara, kalau orang ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mereka harus membangun yang namanya altar atau membangun yang namanya mesbah. Apa itu mesbah? Mesbah adalah sebuah tempat untuk meletakkan korban persembahan. Mesbah adalah sebuah tempat di mana umat Tuhan itu membawa korban persembahannya. Dan mesbah adalah sebuah tempat di mana, saudara, korban itu disembelih. Itulah mesbah. Jadi sebelum mereka itu bisa mempersembahkan korban, mereka harus membangun yang namanya mesbah. Mesbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban. Nah, tanpa sadar dalam hidup ini, saudara, kita ini juga membangun sesuatu. Makanya pertanyaan saya di awal, saudara, pertanyaannya adalah apa yang Anda bangun di dalam kehidupan Anda? Saudara, dan cerita Alkitab ini berlanjut ketika mereka mempersembahkan korban, Kain mempersembahkan hasil dari tanahnya, lalu Habel mempersembahkan dari domba gembalaannya, saudara, ya binatang korban yang dia gembalakan. Lalu Alkitab mencatat ternyata Tuhan itu mengindahkan Habel
dan mengindahkan persembahannya. Saudara, sedangkan Tuhan itu tidak mengindahkan Kain dan tidak mengindahkan persembahannya. Dan apa yang terjadi? Kain lalu menjadi marah, lalu menjadi panas hati. Dan di ujung ceritanya, saudara, kita tahu pada ujungnya Kain akhirnya membunuh Habel. Jadi dua-duanya itu membangun mezbah, mempersembahkan korban, saudara. Tapi Tuhan itu mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tapi Tuhan tidak mengindahkan, atau terjemahan yang lain dikatakan Tuhan itu menolak Kain dan menolak persembahan dari Kain. Saudara. Nah, dari situ kita tahu apa yang sebetulnya dibangun oleh Kain dan apa yang sebenarnya dibangun oleh Habel. Kalau Anda mau tahu apa yang dibangun Kain dan apa yang dibangun Habel, saudara, Anda harus tahu dulu kenapa Tuhan itu mengindahkan persembahan Habel dan bukan Kain. Saudara, ini saudara, kenapa Habel itu diindahkan Tuhan? Saudara, Alkitab mencatat dari ayat yang kita baca, saudara, Habel itu menjadi gembala kambing domba. Lebih tepatnya adalah gembala dari domba. Jadi Habel itu menjadi gembala, Kain menjadi petani. Dari sana kita bisa tahu, saudara, apa yang dibangun Habel. Jadi rupa-rupanya Habel ini menjadi gembala dan apa gembalaannya saudara? Ternyata dia itu mengembalakan korban binatang persembahan. Atau Habel ini menggembalakan binatang korban persembahan. Jadi itulah yang dia gembalakan. Dan Anda harus tahu, saudara, ternyata di zaman itu orang itu masih memakan buah-buahan dan biji-bijian. Di zaman itu manusia tidak makan daging. Kapan manusia makan daging? Manusia itu mulai makan daging itu setelah peristiwa air bah. Anda bisa cek itu di Kejadian pasal yang ke-6. Setelah air bah, lalu Tuhan itu berfirman kepada Nuh, ya, Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa segala yang bergerak itulah yang kau makan. Hanya jangan ada binatang yang masih ada darahnya. Tapi sebelumnya, saudara, manusia itu makan biji-bijian dan makan buah-buahan. Dengan kata lain, manusia mungkin di zaman itu vegetarian, saudara. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata Habel ini bekerja, membesarkan, memelihara domba-domba peliharaannya, itu ternyata bukan untuk dirinya. Ternyata Habel itu nggak bisa makan daging karena di zaman itu manusia belum makan daging. Jadi Habel ini bekerja mengembalakan, saudara, membesarkan, memelihara itu untuk pada ujungnya dia persembahkan bagi Tuhan. Habel ini nggak menjadi pedagang domba atau pedagang peternak domba di mana bisa diperjualbelikan karena di zaman itu orang nggak makan daging. Saudara, nah dari sini kita bisa tahu, saudara, kenapa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Karena ternyata Habel itu, saudara, mengetahui apa yang disukai oleh Tuhan. Dari mana kita tahu, saudara? Saudara, sebelum Habel ini mempersembahkan atau dia jadi gembala, saudara, untuk dia kerja siang malam, ternyata ujungnya adalah untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Jadi kalau dia itu bisa mempersembahkan domba, berarti saudara ada sebuah peristiwa yang terjadi yang membuat dia itu mengerti bahwa Tuhan itu akan berkenan dengan persembahannya. Jadi sebelum dia ini menjadi gembala dan sebelum dia itu bisa mempersembahkan domba di hadapan Tuhan, membangun mezbah dan mempersembahkan domba bagi Tuhan, saudara, berarti ada sebuah peristiwa di dalam hidupnya yang membuat dia itu bisa mengerti betul bahwa Tuhan itu akan menerima dan akan berkenan dengan persembahannya.
Karena Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Coba kita baca ayatnya. Ibrani 11 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sampai di sini. Dikatakan karena iman Habel itu mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi rupa-rupanya saudara, Habel itu sebelum memberikan persembahan, dia itu telah mendapatkan pengertian apa yang disukai oleh Tuhan. Dia sudah mengerti bahwa persembahannya ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Dari mana saudara? Dikatakan karena iman. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran karena firman. Jadi Habel ini pasti telah mendengar. Habel ini sudah mendengar dan telah mendengar. Kemungkinan besar Habel itu mendengar dari ayahnya, dari ibunya, dari papa mamanya. Ya saudara, sejak kecil Kain dan Habel itu melihat papa mamanya mempersembahkan korban. Dan rupa-rupanya Habel itu mendengar cerita tentang papa mamanya. Ya bisa jadi Adam dan Hawa itu bercerita, "Nak, Habel, ya papa dan mama dulu itu tinggal di Taman Eden. Taman Eden itu begitu indah, udaranya sejuk dan penuh dengan buah-buahan, penuh dengan pohon. Ya begitu indah dan kami ini, papa dan mama ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bercakap-cakap dengan kami, dengan papa dan mama. Lalu satu kali papa dan mama buat kesalahan. Papa dan mama tergoda oleh ular yang berbicara. Papa dan mama makan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Dan semenjak papa dan mama makan buah itu, kami sadar bahwa kami telah melanggar perintah Allah. Kami sadar bahwa kami ini ternyata telanjang. Itulah sebabnya kami menjadi malu, merasa bersalah. Kami menjadi takut, kami bersembunyi. Dan karena kami tahu bahwa kami ini telanjang, kami ini menyemat pakaian atau cawat dari daun pohon ara. Tapi ternyata daun-daunan yang kami buat menjadi pakaian buat kami untuk menutupi ketelanjangan kami, ini ternyata gak bisa menutupi semuanya. Gak bisa menutupi rasa bersalah kami. Gak bisa menutupi rasa malu kami. Kami bersembunyi, sekalipun kami sudah memakai cawat dari daun pohon ara, kami bersembunyi, kami takut sama Tuhan. Lalu satu kali ternyata Tuhan mencari kami, mencari papa dan mama. Adam, di manakah engkau? Tuhan cari. Lalu Tuhan tanya, dari mana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Dan kami akui semuanya. Dan apa yang terjadi? Lalu Tuhan itu membuatkan kami pakaian. Membuatkan papa dan mama pakaian dari kulit binatang. Dari situlah manusia pertama kali melihat Tuhan itu menyembelih domba. Ada korban di situ. Ada darah tercurah. Lalu setelah korban itu disembelih, saudara, ternyata itu dibuat menjadi pakaian buat Adam dan Hawa. Papa dan mama dibuatkan pakaian dari kulit binatang, kulit domba. Saudara, dan sejak hari itu, setelah Tuhan membuat pakaian, setelah Tuhan menyembelih korban dan membuat pakaian bagi kami, detik itu kami yang dulunya merasa malu, merasa bersalah, merasa berdosa, bersembunyi terhadap Tuhan, hari itu kami diperdamaikan. Ada sesuatu terjadi pendamaian. Tapi tetap ada konsekuensi, papa dan mama harus diusir dari Taman Eden. Nah, ternyata Habel itu mendengar. Saudara, papa mamanya cerita bahwa Tuhan itu menyembelih korban
dari domba dan membuatkan pakaian untuk papa dan mamanya. Dari situlah Habel itu tahu bahwa Tuhan itu menyukai korban dari domba, dari binatang. Saudara, dan itulah sebabnya Habel itu menjadi gembala. Dan ternyata Habel itu tidak mencari keuntungan dari apa yang dia gembalakan. Karena apa? Karena zaman itu sekali lagi manusia belum makan daging. Saudara, jadi ternyata dia itu punya fokus di dalam hatinya. Satu, dia nggak mencari keuntungan, tapi dia itu mencari apa yang Tuhan sukai. Sehingga dia memutuskan untuk menjadi gembala. Dia bekerja siang dan malam. Dia besarkan, dia pelihara domba-dombanya. Ujungnya ternyata dia mau bangun mezbah dan dia persembahkan domba itu untuk korban persembahan bagi Tuhan. Itulah ternyata yang menjadi fokus hatinya siapa? Habel. Tapi berbeda dengan Kain. Kain menjadi petani. Saudara, dia masih bisa jual beli dengan hasil tanahnya. Dan ternyata fokus hatinya Kain itu bukan mempersembahkan korban, tapi ternyata fokus dan motif hatinya Kain itu adalah keuntungan dirinya sendiri. Ternyata fokus dan motifnya Kain itu adalah, saudara, dia ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Apakah itu, saudara? Dan itu terkuak ketika Tuhan menolak Kain dan persembahan Kain. Ternyata dia menjadi marah. Lalu dia membunuh adiknya sendiri. Makanya Tuhan ngomong, kalau memang engkau berbuat baik, kan harusnya engkau berseri mukamu dan tersenyum. Tapi disinilah tersingkap, ternyata motivasi hatimu adalah persaingan. Engkau membangun mezbah ini bukan untuk mempersembahkan korban bagiku, tapi engkau membangun mezbah ini untuk memamerkan hasil tanahmu. Ternyata engkau ini bersaing, siapa yang lebih baik? Apakah aku atau Habel? Jadi dari sinilah kita bisa tahu apa yang mereka bangun. Ternyata Habel adalah contoh seseorang yang di dalam hidupnya membangun mezbah. Sedangkan Kain adalah contoh seseorang yang di dalam hidupnya membangun panggung. Apa bedanya mezbah dengan panggung? Mezbah itu fokusnya adalah Tuhan. Panggung itu fokusnya atau senternya adalah dirinya sendiri. Mezbah itu fokusnya adalah mencari apa yang disukai Tuhan. Fokus hatinya adalah menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Sedangkan panggung fokusnya adalah mencari keuntungan diri sendiri. Mezbah itu fokusnya adalah mempersembahkan sesuatu, menyembelih sesuatu untuk dipersembahkan. Ada harga yang dibayar. Sedangkan panggung fokusnya adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Saudara, mezbah itu ada korban yang disembelih. Terdengar suara jeritan atau teriakan binatang yang disembelih. Sedangkan di panggung itu ada sorak-sorai. Ketika Anda mengadakan pertunjukan ada tepuk tangan. Sorak-sorai dan tepuk tangan. Sedangkan di mezbah itu ada jeritan kesakitan atau teriakan kesakitan oleh korban yang disembelih. Beda. Ternyata yang dibangun Habel di dalam hidupnya adalah ia membangun mezbah. Dan rupa-rupanya Kain itu tidak membangun mezbah, tapi ia membangun panggung bagi dirinya. Bapak Ibu, apa yang kita bangun dalam hidup ini? Saudara, mezbah di dalam perjanjian lama itu adalah batu-batu yang disusun, lalu di atasnya akan dipersembahkan korban yang disembelih, lalu dibakar, lalu korban itu akan diterima di hadapan Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru, kita tidak membangun mezbah dari batu. Ternyata di dalam perjanjian baru, mezbah yang dibangun itu adalah
mesbah yang dibangun di dalam hati dan kehidupan kita. Coba perhatikan satu ayat ini, saudara. Satu ayat ini. Kita kembali di Kejadian, saudara. Dikatakan begini. Sebentar. Kejadian 4, ayat yang kelima. Perhatikan. Ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka, perhatikan, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Yang disebut dulu itu bukan persembahannya, tapi Habelnya dulu. Dikatakan Tuhan mengindahkan Habel, baru kemudian persembahannya. Maksudnya apa? Ternyata Tuhan itu berkenan kepada Habel dan kemudian berkenan kepada persembahannya. Lalu ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kain disebut dulu baru korban persembahannya. Berarti dengan kata lain, Tuhan itu berkenan kepada Habel, dalam kurung hati dan kehidupan Habel, baru setelah itu Tuhan berkenan kepada persembahan yang dipersembahkan Habel yang keluar dari hati dan kehidupannya itu. Jadi dalam perjanjian baru, mesbah itu artinya hati dan kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan itu menolak Kain, itu artinya apa? Tuhan tidak berkenan kepada hati dan kehidupan Kain. Dan itulah sebabnya Tuhan juga menolak atau tidak berkenan kepada persembahan yang keluar dari hati dan kehidupannya. Apa yang Anda bangun di dalam kehidupan ini, saudara? Jadi persembahan atau mesbah yang kita bangun di perjanjian baru itu bicara soal hati dan kehidupan kita yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Karena di mata Tuhan, korban tanpa kehidupan itu, Tuhan itu gak mau dombanya. Tapi kehidupannya itu loh, hatinya itu loh. Hatinya Habel itu ternyata fokusnya adalah mencari apa yang disukai Tuhan. Sedangkan hatinya Kain itu fokusnya adalah diri sendiri. Ia membangun panggung bagi diri sendiri. Ia ingin mendapatkan kredit dari persembahan yang dia persembahkan. Makanya ketika Tuhan itu menolak persembahannya Kain, marahlah Kain. Karena ternyata dia ingin mendapatkan sesuatu bagi dirinya, bukan mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini, orang itu pasti membangun sesuatu. Roma 12, ini adalah mesbah perjanjian baru. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu atau penyembahanmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang Anda bangun dalam hidup ini? Saudara, apakah Anda bisa berkata bahwa kalau Anda seorang pengusaha, apakah Anda bisa berkata bahwa pekerjaan Anda atau usaha Anda adalah persembahan Anda atau penyembahan Anda? Kalau Anda pelayanan, Anda di gereja, Anda melayani, apakah Anda bisa berkata bahwa pelayanan Anda adalah penyembahan Anda? Pelayananmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan? Apakah Anda bisa berkata bahwa hidupmu adalah penyembahanmu? Apakah Anda bisa berkata bahwa, saudara, kehidupan rumah tanggamu adalah penyembahanmu? Tingkah lakumu adalah penyembahanmu? Saudara,
dalam gereja misalnya, pelayanan. Kita semua melayani. Ya, ada orang datang di gereja sama-sama, ya orang-orang Kristen datang di gereja, yang satu mempersembahkan korban, orang yang kedua juga mempersembahkan korban. Tapi yang satu diterima Tuhan, yang satu ditolak Tuhan. Ada orang juga sama-sama pelayanan nih, melayani, mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Tapi apakah persembahan kita ini, pelayanan kita ini, penyembahan kita? Belum tentu loh. Buktinya dari mana? Mana buktinya ketika Anda pelayanan, mungkin ada sesuatu terjadi, Anda kecewa kok. Anda mutung kok, mutung tahu ya mutung. Anda kapok pelayanan, aku gak mau pelayanan lagi. Berarti fokusmu bukan lagi Tuhan, tapi dirimu dan perasaanmu. It's all about you, not God. Anda pelayanan cari apa? Mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau diri Anda sebetulnya ingin mendapatkan sesuatu di dalam pelayanan? Oh enggak kok, aku melayani untuk Tuhan, mempersembahkan untuk Tuhan. Mana? Buktinya Anda hitung-hitungan kok. Buktinya beberapa dari antara Anda cari upah kok dari pelayanan. Anda hitung-hitungan waktu. Anda iri sama orang lain yang mungkin pelayanannya nggak seberat yang Anda pikul. Loh kok orang itu kok cuman sebentar dia pelayanan, kenapa kok dijadwal berkali-kali? Dia kok cuman beberapa kali, atau malah sebaliknya, ada orang-orang yang ingin mencari panggung. Kok aku cuman dijadwal sekali, kok dia berkali-kali? Kok dia di event-event penting? Ternyata ujungnya yang kita bangun adalah panggung ternyata dalam pelayanan kita, bukan mesbah. Hidup kita juga sama. Saudara, keturunan berikut-berikutnya ada satu orang yang bernama Nuh. Nuh itu dikatakan mendapat kasih karunia daripada Allah. Saudara, satu kali Tuhan itu menyesal. Melihat manusia ini kecenderungan hatinya adalah kejahatan. Lalu Tuhan itu menyesal, Tuhan ini ingin menghapuskan manusia dengan air bah. Karena apa? Kecenderungan hati manusia adalah kejahatan. Bahkan Tuhan itu ngomong, aku gak lagi bisa tinggal, rohku gak bisa lagi tinggal di dalam manusia. Sebab manusia itu adalah daging semata-mata. Dan itu sebabnya manusia umurnya cuma 120 tahun. Anda bisa baca di kitab Kejadian. Lalu Tuhan itu merencanakan, dia menyesal dan merencanakan akan menghapuskan seluruh umat manusia dari muka bumi. Tapi ada tapinya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Lalu ayatnya berkata demikian, ini referensi riwayat kehidupannya Nuh. Dikatakan begini saudara, Kejadian 6 ayat 8 ya kita baca dulu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ternyata Tuhan itu melihat semua manusia di zaman itu, semua kecenderungan hatinya itu berbuat kejahatan, berbuat dosa, sampai Tuhan ngomong manusia itu daging. Rohku gak bisa tinggal di antara manusia, di dalam manusia. Tapi ternyata Tuhan itu menemukan satu orang ini beda. Nuh ini membangun mesbah. Di antara semua orang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat dosa, yang itu berbuat jahat, semua orang berbuat jahat, tiba-tiba Tuhan menemukan satu orang membangun mesbah. Seseorang mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Makanya apakah hidup Anda bisa dikatakan persembahan di hadapan Tuhan? Dikatakan Nuh itu hidup benar dan tidak bercelah. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Lalu Tuhan menyelamatkan Nuh, Tuhan menghapuskan seluruh umat manusia dari air bah. Tuhan menyelamatkan Nuh. Setelah air bah surut, Nuh membangun mesbah, saudara. Lalu dikatakan Tuhan itu mencium dan Tuhan itu disukakan, Tuhan berkenan. Lalu Tuhan itu sampai bersumpah ya bahwa Tuhan gak akan lagi mengirimkan air bah untuk memusnahkan manusia. Lalu Tuhan kasih tanda pelangi. Bagi kita yang hidup di akhir zaman, ada sebuah peringatan.
Karena apa? Di akhir zaman kata firman Tuhan. Keadaannya sama seperti di zaman Nuh. Coba saya tutup dengan ayat ini. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Perhatikan, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada akhir zaman, yaitu kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ternyata di zaman kita, yaitu akhir zaman, itu sama seperti halnya di zaman Nuh. Di akhir zaman ada apa? Semua orang tambah jahat, berbuat dosa. Kecenderungan hatinya adalah perbuatan kejahatan. Keadaan manusia, kata Timotius, di akhir zaman itu buruk semua. Mementingkan diri sendiri, berlagak tahu, garang, tidak mempedulikan agama, lebih menuruti hawa nafsu. Jadi manusia tetap kawin dan mengawinkan, makan dan minum, tapi kecenderungan hatinya berbuat jahat. Kalau Tuhan tidak menemukan bahwa hidup kita itu seperti mezbah yang dipersembahkan, bisa jadi Anda akan tertinggal. Ketika Anak Manusia datang, ada orang yang diangkat dan ada orang yang tertinggal. Kalau kehidupan kekristenan kita tidak sampai di titik kita membangun mezbah, kekristenan kita dalam bahaya. Anda bisa aja masih datang ke gereja, tapi hidupmu di mata Tuhan bukanlah mezbah, tapi panggung. Kalau hidup kita nggak ditemukan seperti Nuh, hidup benar dan bergaul dan melakukan kehendak Tuhan, saudara, bisa jadi Anda tertinggal. Apakah Anda bisa melihat bahwa hati dan kehidupanmu adalah penyembahanmu? Apakah Anda bisa melihat pelayananmu, pekerjaanmu, semua aspek kehidupanmu adalah penyembahanmu? Saudara, coba camkan baik-baik. Kalau kita ini hanya puas, kita ini sudah terima Yesus, lalu kita ini lahir baru, dan kita memperoleh jaminan keselamatan, lalu kita ini masih hidup sesukanya kita. Kita nggak membangun mezbah tapi membangun panggung. Kita hanya mencari sesuatu untuk keuntungan diri kita sendiri. Kita ini cuman isinya adalah kompetisi. Memamerkan sesuatu sama seperti Kain memamerkan persembahannya. Saudara, kita berada dalam bahaya. Tanpa sadar, itu kita ini terhanyut dalam dunia ini. Makin berbuat jahat, kita masih Kristen. Kita ngaku kita sudah terima Yesus, tapi hidup kita ditolak oleh Tuhan. Baiklah, ini jadi perenungan buat kita. Bangunlah mezbah dan bukan panggung. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group.
Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.